Kami dari kelompok 4. Namaku Amanda Susanti dengan NPM 2022 4350 2156. Nama saya Hairunisa, NPM 2022 4350 2132. Saya Dina Oktaviani Olista dengan NPM 2022 4350 2131. Saya dengan Budi Prasetyo dengan NPM 2022 4350 2162. Dan saya Muhammad Adam Sugiri dengan NPM 2022 4350 2186. Di sini adalah kelompok 4. Ini web yang mata kuliah pemrograman web dasar, membuat website yang intinya ada biodatanya dan mencakup 12 materi. Perkenalkan, nama saya Budi Prasetyo dengan NPM 2022 4350 2162. Kali ini saya akan menjelaskan sebuah navigasi bar yang terdapat sebuah logo dan sebuah link. Pada bagian logo terdapat sebuah span yang membedakan antara kelompok dan 4. Selanjutnya di sini pada tampilan link, di sini terdapat hover yang menampilkan sebuah garis pada tulisan di bawah tulisan. Ini untuk menyambungkan pada halaman berikutnya. Di sini juga terdapat sebuah border button untuk membatasi sebuah navigasi bar ini. Di sini juga kita menggunakan Z-index agar navigasi bar terdapat di atas pada halaman. Selanjutnya saya akan menjelaskan juga ini pada bagian section home. Di sini terdapat sebuah gambar yang menggunakan extension GIF. Selanjutnya di sini ada nama mata kuliah dan nama dosen pengajar. Di sini pemrograman web dasar dengan dosen pengajar Ibu Sri Melati Sagita Eskom MMSI. Selanjutnya di sini di sebelah kanannya terdapat sebuah gambar logo Universitas Indraprasta PGRI. Lalu di bawahnya ini terdapat sebuah gradasi warna yang menyambungkan pada halaman berikutnya agar memberikan kesan yang lebih halus. Selanjutnya saya akan melanjutkan penjelasan dari Budi Prasetyo. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Amanda Susanti dengan NPM 2022 4350 2156. Di sini saya akan menjelaskan. Di sini ada kelas RY, lalu ada di sebelah kiri ada foto anak RY, lalu di sini ada deskripsi tentang anak RY. Lalu selanjutnya di sini ada link yang akan langsung menunjukkan Instagram anak RY. Oke, back. Lalu selanjutnya di sini ada deskripsi tentang kelompok 4. Di sebelah kanan ada foto kelompok 4, lalu ini adalah deskripsi kelompok 4. Yang selanjutnya ini ada program HTML-nya. Yang pertama ada section kelas. Section kelas ini dengan menggunakan nama Ica yang membungkus semua elemen yang ada tampilan kelasnya. Terus ada juga gambar kelas untuk mengatur tampilan gambar kelasnya. Lalu ada juga teks kelas untuk mengatur gaya pada kelasnya. Terus terdapat sebuah link. Ini linknya. Terdapat sebuah link yang menggunakan tag A untuk menghubungkan ke halaman yang dituju. Oke, yang selanjutnya saya akan menjelaskan program Style Class Ica. Jadi ini yang pertama, layout yang ditampilkan ini sebesar 100% dari lebar layout itu dengan ditambahkan padding atau jarak dalam. Lalu selanjutnya pada kelas main diatur tampilannya menjadi fleksibel agar dapat
atur untuk posisinya. Lalu pemanggilan ini untuk mengatur gaya pada judul sebelumnya yaitu kelas RY. Dan span ini berguna untuk membuat warna yang berbeda pada kata RY agar tampilannya lebih menarik. Lalu setelah itu pada kelas teks kelas ini mengatur tag P atau paragraf yang diberi sedikit jarak dalam atau padding. Lalu dan yang terakhir gambar kelas, yaitu untuk mengatur gambar yang ada dalam kelas tersebut. Yang selanjutnya ini ada section kelompok. Ini sama dengan yang sebelumnya yaitu section kelas, cuman bedanya itu dia kelasnya menggunakan Dian, lalu gambar, foto, dan deskripsinya diubah sedikit tampilannya. Selanjutnya ini ada program style yang kelas Dian. Ini sama sebenarnya dengan program style kelas Ica. Tidak ada perbedaan, namun di sini tidak tercantumkan link karena kami tidak membuat Instagram kelompok 4. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang biodata kelompok. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Muhammad Adam Sugiri dengan NPM 202243502186. Pada layout ini sudah terhubung dengan link yang ada di navigasi bar. Jadi apabila pengguna yang menggunakan web ini ingin langsung melihat biodata, bisa mencet atau bisa klik yang ada di navigasi bar, maka akan langsung diarahkan ke bagian ini. Nah, pada tampilan biodata biodatanya tersendiri itu menggunakan beberapa border atau 2 border, yaitu untuk alas dan pada gambarnya tersebut. Nah, untuk gambarnya di sini kami menggunakan filter grayscale yang berguna untuk memberikan efek warna hitam putih saat tidak ditunjuk oleh kursor. Dan apabila ditunjuk oleh kursor, dia akan mengembalikan warnanya dengan menggunakan after pada grayscale-nya. Nah, pada border di sini menggunakan gaya untuk membuat lengkungan pada bordernya, yaitu menggunakan border radius dan ditambahkan sedikit efek atau gaya bayangan, yaitu box shadow, agar lebih menarik perhatian atau lebih enak dilihat. Dan di akhirnya terdapat sebuah gradasi warna antara background untuk kelas biodata kelompok ini dengan pemisahnya. Lalu di sini terdapat sebuah button atau tombol yang akan mengarahkan langsung ke halaman berikutnya. Nah, pada halaman ini kami menggunakan iframe, yaitu untuk memisahkan atau menggabungkan dari beberapa HTML dijadi satu pada HTML. Pada awal tampilan ini ditambahkan untuk kembali ke halaman berikutnya di bawah yang berada pada kode HTML untuk alas iframe ini. Jadi apabila kembali, dia akan langsung mengarahkan kembali ke halaman utama atau title screen atau home. Dan apabila link ini ditaruh di salah satu frame-nya, maka yang kembali hanya salah satunya saja, tidak semua. Tetapi apabila ditaruh di sini, dia akan langsung kembali semua, bukan salah satu saja. Makanya ditaruh atau disimpan di HTML yang untuk alas. Baik, untuk programnya di sini section ID biodata. Nah, ini untuk menghubungkan yang di navigasi bar agar saat diklik pada navigasi bar, dia akan langsung mengarahkan ke sini, ke layout yang biodata kelompok. Nah, pada section ini menggunakan kelas biodata dengan pengaturan yaitu
sebesar 100% dari lebar layar atau lebar layout. Kemudian pada H1 di sini ditempatkan pada bagian tengah dan diberi sedikit jarak pada dalam seperti ini, dan untuk ukuran fontnya sebesar 3 rem atau 16 kali 3 pixel. Nah, untuk bagian kelompok ini diberi span atau untuk merubah warna agar berbeda dengan warna satunya. Kemudian pada bagian biotext itu di dalamnya terdapat kelas lagi, yaitu biomain untuk membungkus gambarnya. Kemudian gambar ini nanti akan diatur pada ini, yang nanti akan diberi jarak sebelah kiri 100 agar dia lebih menyesuaikan untuk style yang diinginkan oleh pembuat atau oleh kami. Dengan lebarnya sebesar 300 pixel dengan radiusnya 100%, maka dia akan menampilkan yang tadinya berbentuk persegi menjadi bulat karena border radiusnya sebesar 100%, dan diberi box shadow atau bayangan untuk bordernya atau boxnya. Makanya terlihat ada bayangan putih pada tampilan pada tampilan webnya tadi. Nah, ini grayscale ini untuk yang filter abu-abu tadi, makanya hitam putih sebelum diarahkan oleh kursor. Setelah diberi hover, maka dia akan menghilangkan efek grayscale-nya. Kemudian ini untuk H1, H2 dia tidak terlalu jauh berbeda, hanya berbeda di paddingnya dan ada text decoration. Nah, text decoration ini underline berarti dia memiliki garis bawah. Lalu warnanya ini, lalu ada tag P. Nah, tag P ini hanya diatur untuk berada di tengah dan tidak diberi masukan atau gaya yang banyak efeknya, karena di sini dia hanya memang menjelaskan isinya atau teks yang berbobot pada biodatanya. Kemudian ini sama, semua sama. Nah, di sini ini merupakan bagian akhir yang menunjukkan button itu. Nah, pada button yang tadi itu memiliki kelas yang bernama kredit. Nah, kredit di sini menggunakan sebuah background, tetapi bukan warna. Backgroundnya di sini menggunakan gambar yang sudah disimpan dalam folder bernama pic di sini, lalu dengan nama ini. Kemudian posisinya relatif karena agar biar menyesuaikan oleh background atau oleh background size, yaitu cover. Nah, selanjutnya untuk A-nya, dekorasinya non. Kenapa diberi ini dekorasi non? Karena apabila tidak diberi, maka teks dalam sebuah atau dalam buttonnya dia akan memiliki garis bawah. Makanya untuk menghilangkan sebuah garis bawahnya, dia ditambahkan teks dekorasi non. Begitupun dalam buttonnya, dikhawatirkan terjadi hal serupa. Nah, untuk buttonnya sendiri itu memiliki background colornya atau warna dasarnya berwarna ini atau abu-abu lah, dengan transparansi sebesar ini. Dengan besar segini, memiliki border radius yang berada di beberapa tempat untuk gayanya sendiri. Nah, kemudian diberi sebuah gaya lagi, yaitu gradasi yang terjadi di akhir sebelum kredit dan biomain. Nah, dihubungkan dengan gradasi agar tampilannya tidak terlalu kontras antara latar dari biodata dan latar dari kredit sendiri. Nah, lalu di akhirnya di sini terdapat media. Nah, media di sini untuk mengatur apabila lebar dari layout atau lebar dari lebar dari layar lah. Dia apabila segini maka akan menyesuaikan. Makanya apabila dia semakin diperkecil, maka tampilannya akan berubah. Nah, dia akan membesar dan diperkecil, menyesuaikan.
selanjutnya di sini saya akan melanjutkan HTML tentang frame-nya. Nah, di sini terdapat beberapa frame atau beberapa HTML dalam satu HTML untuk membuat tampilan seperti yang ada videonya tadi. Nah, di sini diatur menggunakan kelas top frame atau frame atas dengan search ini HTML yang ke-1. Kemudian ada 2 lainnya. Nah, di sini yang saya bilang tadi, mengapa back buttonnya, back to title screen atau kembali ke home, dia ditaruh di frame alasnya. Karena dikhawatirkan apabila dia ditaruhnya seperti ini, nah, yang berubah hanya di dalam frame-nya saja, tetapi layarnya tidak berubah semua. Nah, apabila di sini, maka dia akan kembali seluruh layar ke tampilan home sebelumnya. Nah, untuk style-nya sendiri di sini kami menggunakan style eksternal untuk yang final dan yang frame. Dengan pengaturan seperti ini, yang tanda bintang ini menunjukkan berlaku untuk semuanya. Lalu ada body dengan pengaturan seperti ini. Set direction-nya ada kolom, durasi non, dan lebar layar itu tinggi layar 100 view hertz. Untuk top frame-nya dengan besar 15% yang di atas dan memiliki garis bawah atau untuk garis-garis yang sudah diatur pada beberapa frame, yaitu sama menggunakan warna biru dengan ukuran 1px solid. Nah, dia akan terang gitu warnanya. Nah, main content di sini yaitu untuk kelas frame left dan yang mid, untuk yang di bawahnya top frame itu. Untuk left frame dia memiliki besar 30% dari layar. Nah, untuk yang sebelahnya, yang video itu, dia memiliki 70% besarnya. Lalu untuk iframe sendiri, dia dengan besar dan tinggi sebagai berikut, seperti ini. Dan selanjutnya dia ada kredit lagi. Nah, ini kan sama nama kelasnya seperti yang ada di final buttonnya yang tadi, ini. Nah, apabila semuanya disatukan untuk stylenya, dikhawatirkan akan bentrok untuk gayanya sendiri. Untuk kredit di sini menggunakan background yang sama seperti yang ada di akhir. Kemudian untuk buttonnya sendiri dengan pengaturan seperti ini, backgroundnya warna hitam dengan ini sudah memiliki transparansi, dan ini untuk untuk teksnya jarak segini dan border radius. Lalu apabila disorot oleh kursor, dia akan memiliki hover atau berubah warna. Selanjutnya, saya Dian Octaviani Olista dengan NPM 2022-4350-2131 akan melanjutkan penjelasan frame, yaitu dengan frame yang pertama dan yang kedua. Di sini akan tampilkan programnya, penjelasan tentang frame. Yang pertama yaitu frame yang di sebelah sini, dan yang kedua yaitu videonya. Baru selanjutnya kita akan menjelaskan frame HTML di sini. Yang pertama itu kita menggunakan kelas yaitu top frame dengan jika dipanggil itu kita menggunakan nama ke satu HTML. Di sini programnya di sini kita menggunakan CSS embedded. Ini kita menggunakan CSS embedded yang dimana embedded itu berada di atas bintang di sini itu yaitu untuk berlaku untuk kesemuanya. Marginnya itu kita menggunakan 0, paddingnya kita menggunakan 0, untuk box sizingnya itu kita menggunakan box order. Bodynya sendiri kita menggunakan display fleksibel. Untuk tulisannya kita menggunakan center yaitu di tengah, dengan backgroundnya sendiri kita menggunakan seperti yang ada di halaman pertama. Untuk background size-nya itu kita menggunakan cover dengan posisinya itu relatif. Untuk A-nya itu yaitu tag untuk mengatur welcome to our fan little gallery. Untuk font untuk lebarnya itu yaitu 700 dengan size-nya itu 30 px, padding top-nya itu 30 pixel, dan color-nya kita menggunakan warna white smoke dengan style italic.
Untuk span-nya kita menggunakan warna light coral. Lalu yang kedua kita ke class mid frame dengan dipanggil kedua HTML. Nah, di sini kita menggunakan background video yaitu posisinya fix dengan top 0 dan sebelah kirinya itu kita menggunakan 0 dengan lebarnya itu 100% dan height-nya itu 100%. Untuk background-nya itu kita menggunakan cover dan object fit-nya itu cover. Mid frame ini berisi video dengan nama class Fitkel MP4. Saya Hairunisa, NPM 2022 3502132. Di sini akan menjelaskan kelanjutan dari penjelasan Dian. Tadi dia sudah menjelaskan tentang top frame dan mid frame. Di sini saya akan menjelaskan left bagian kirinya. Yang dimana di sini tentang lagu favorit. Di sini menggunakan tabel dan juga list angka. Dan di sini kenapa berubah warna? Di sini menggunakan non untuk menghilangkan dekorasi warna. Selanjutnya di sini ada button berikan saran. Di sini juga sama menggunakan hover. Ketika kursor diarahkan, maka dia akan berubah warna pink yang tadinya berwarna transparan. Ketika kita klik berikan saran, maka akan beralih ke form saran. Di sini kita akan memasukkan nama email, dan saran. Ketika kita klik kirim, maka akan mengeluarkan alert di sini. Kita klik OK. Jika kita klik yang button yang bawah ini lagu, maka akan kembali ke arah lagu favorit ini. Selanjutnya saya akan menjelaskan programnya. Ini pertama di frame, saya akan menjelaskan yang di class left frame yang dipanggil dengan nama ketiga HTML. Di sini programnya menggunakan embedded yaitu CSS yang dimana ada di atas, stylenya ada di atas program. Ini programnya div class luar. Di sini menggunakan table. Ini ada lagu favorit di bold. Lalu menggunakan all dan ini adalah list untuk angka. Di sini ada pertama nama Adam sendiri sampai yang kelima yaitu Amanda. Di sini akan dimasukkan audio yaitu lagu favorit kita masing-masing yang diberi nama sound file MP3 yaitu audio sampai seterusnya. Nah, di sini di CSS-nya pertama itu bintang untuk keseluruhan. Padding buttonnya kita menggunakan 1 pixel. Text decoration non yaitu untuk menghilangkan warna tadi itu. Di bodinya background image-nya yaitu menggunakan pitch zik yang tadi di belakangnya itu. Terus no repeat yaitu tidak akan berubah-ubah, jadi akan tetap itu background-nya. Position-nya ada di tengah center. Size-nya cover. Text decoration-nya sama non sama yang kayak di atas ini. Position-nya relatif. Color-nya anti quick white. Luar tabelnya itu margin-nya auto. Luar tabel A yaitu tag A yang ini, list yang 5 ini itu warnanya light coral kalau dipencet. Kan tadi pakai hover. Ini nih button hover. Jadi kalau misalnya kita belum arahkan kursor, dia akan berwarna putih. Di sini diaturnya di luar button. Dan kalau misalnya kita arahkan kursor, dia akan diaturnya di sini di luar button hover. Selanjutnya di sini ada link form HTML yaitu yang button di bawah ini yang dituliskan yaitu berikan saran. Kita buka programnya form HTML. Di sini kita menggunakan external CSS form. Nah, ini CSS-nya. Programnya yaitu kita menggunakan JavaScript yaitu alert-nya, function alert yang tadi kita menambahkan saran. Ketika kita memasukkan seperti tadi akan keluar alert di tengah-tengah ini. Yang pertama itu di form sarannya ada name, label name yaitu dituliskan yaitu nama Anda, di sini harus dimasukkan. Type-nya text, ID name, dan di sini akan masukkan nama Anda. Kedua ada label untuk email, di sini kita harus memasukkan email.
Ketiga yaitu pesannya, saran Anda. Di sini kita akan tulis sarannya. Dan ketika button ini diklik di bawah, akan menghasilkan show alert, yaitu function di atas ini. Terima kasih atas sarannya. Nah, di bawahnya ini, di bawah kan ada dua button. Yang pertama ini kirim, terus yang kedua itu ada button yang ditulis itu dengan tulisan lagu, dimana ketika kita mengklik button tersebut akan kembali ke HTML3, yaitu HTML tentang berisi lagu favorit. Ini from CSS-nya kita menggunakan eksternal. Keseluruhannya font family-nya kita menggunakan Poppins, sans serif, color-nya putih, white. Margin-nya 0, padding-nya jaraknya itu 5 pixel. Body-nya, display-nya kita fleksibel, kontennya itu ada di tengah, item-nya juga di tengah, background-nya itu hitam. Form container, ini form container, displays form container, white-nya itu 100%, background color-nya putih, padding-nya itu 20 pixel, border radius kita menggunakan 8 pixel, yaitu yang berwarna di sekeliling kotaknya. Box shadow-nya itu seperti ini pengaturannya, max white-nya 400, terus kita background image-nya itu menggunakan pitch sig JPG. No repeat, gak akan berubah dia background-nya, posisinya akan di tengah, dan relatif. Untuk H2 atau untuk judulnya, text line-nya dari tengah, margin bawahnya itu 20 pixel. Kalau untuk yang label, itu display-nya block, margin bottom-nya 8 pixel, terus font weight-nya itu bold, kita akan ditebalkan. Warna itu light color. Untuk inputan text area dan button yang di form syarat ini, weight-nya itu 100%, margin button-nya 15 pixel, background color-nya hitam, border-nya itu ada 2 pixel, solid, radiusnya 10 pixel. Ini sekeliling ininya, kotaknya. Untuk container button-nya yaitu background-nya hitam, border-nya itu non ini tadi untuk menghilangkan dekorasi warnanya, kursornya pointer. Dan di sini untuk yang tadi bagian show alert ini nggak akan menghasilkan, hasilnya itu nggak akan ada di mana-mana karena kita belum mencapai materi tersebut. Jadi hanya akan menghasilkan tampilannya dan akan oke saja. Seperti itu. Sekian, terima kasih penjelasan dari saya. Oke. Sekian. Bye-bye. Dadah.